warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pendidikan merupakan fondasi bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan, kita membekali generasi penerus kita dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, perlu kiranya pendidikan itu dimaksimalkan. Dengan demikian, guru-guru perlu diberikan supervisi akademik untuk menciptakan suatu pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Om Santi 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 Om. Pagi semua. Pagi Bu. Pagi Bu Sima. Ya pagi Bu. Pagi istirahat ya. Ibu. Oh iya Bu Sima, kebetulan kita ketemu di sini nih. Kapan ya kita jadwal observasinya Bu? Kebetulan sesuai jadwal besok Bu. Oh besok ya. Kalau gitu bagaimana kalau hari ini kita bincang-bincang sebentar sebagai pra observasi seperti itu sebelum nantinya yang mengadakan observasi di kelas Bu Sima. Boleh Bu? Oh iya. Baik, kalau begitu nanti setelah jam istirahat kita ketemu di perpustakaan aja, gimana Bu Sima? Ya boleh Bu, nanti kita ketemu di perpustakaan aja. Kalau gitu yang tunggu nanti Ibu di perpustakaan ya Bu Sima. Ya boleh Bu. Permisi Bu. Mari Bu Sima. Mari kita duduk bersama Bu Sima. Terima kasih Bu. Baiklah Bu Sima, kita lanjut aja ya pembicaraan kita yang tadi waktu istirahat itu, bahwa kita sekarang ini mengadakan bincang-bincang sejenak sebagai pra observasi kita sebelum nanti Bu Sima melakukan observasi pembelajaran klasik Bu Sima ini. Baiklah, adapun tujuan dari diadakannya observasi kelas itu adalah untuk mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran dan dilakukan kelas itu. Itu yang pemberitahuan awal dulu. Jadi apa boleh yang pinjamkan tanya dulu? Oke, silakan. Ini kayaknya sudah lengkap sekali ini yang bisa membuat ini rencana pembelajarannya. Mencakup semuanya itu yang tadi. Baiklah Bu Sima, kita lanjut ya. Dari pra observasi yang akan kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang Bu Sima harapkan dari kegiatan yang akan kita Dari kegiatan ini dengan adanya pra-observasi ini, saya adalah memiliki kegiatan awal sebelum melakukan proses pembelajaran Baiklah Bu Sima, berarti dengan adanya pra-observasi ini Ibu berharap nantinya punya kesiapan untuk mengajar seperti itu ini. Nah mungkin nantinya dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan sama Ibu terkait dengan observasi yang akan kita laksanakan ini. Yang mungkin yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu Sima? Begini, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, adapun menjadi tujuan pembelajaran yaitu siswa mengetahui isi ringkas cerita Mahabharata serta
sekali Bu Sina. Nah sekarang dari apa yang kita lakukan saat ini, perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Dari kegiatan ini dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya praobservasi ini, saya merasa lebih baik dan lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas baik secara materi, strategi, metode, dan model pembelajaran. Jadi dengan adanya praobservasi ini, Bu Sina dapat manfaatnya bahwa Ibu akan menjadi lebih siap dalam pembelajaran di kelas. Itu gimana nih? Terus saya juga ingin tahu nih, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengadakan praobservasi ini? Perasaan saya sekarang tuh lebih terbaru, lebih percaya diri dan tentunya lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas bersama murid saya. Nih, berarti dengan adanya praobservasi ini, Ibu menjadi lebih percaya diri seperti itu nih dalam menghadapi pembelajaran di kelas nanti. Mudah-mudahan nanti di kelas berjalan lancar, Bu Gis. Nah, mungkin kali ini kita praobservasinya kita cukupkan sampai di sini, Bu. Mudah-mudahan besok Ibu bisa lancar dalam berkegiatan dan kita ketemu sesuai jadwal besok jam berapa ya? Jam berapa ya? Kita ketemu besok Bu jam pertama di kelas D ya. Terima kasih Bu Sina. Oke. Pada asana pangenjali. Selamat pagi. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak. Pada pagi hari ini ada yang ingin Ibu sampaikan ya. Jadi pelajaran agama Hindu hari ini kita ada supervisi kelas ya. Ya di sebelah Ibu sudah ada Ibu Juliani yang akan membersamai kita belajar hari ini. Oke? Ya. Selamat belajar ya anak-anak semua. Ya. Silakan Bu. Oke anak-anak, kita sekarang lanjut pembelajaran yang kemarin ya. Sebelumnya, baiklah anak-anak, hari ini apakah ada teman-temannya yang absen? Ada. Berapa orang ya? 2. Keterangannya sakit atau izin? Ada yang alfa 1, izin 1. Izin 1, alfa 1 tanpa keterangan berarti. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Walaupun tadi pagi sudah Trisanya bersama di halaman, tetapi sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ibu mau anak-anak semuanya duduk dulu yang baik. Boleh kita duduk dulu, mau berdoa, tangannya di dada, boleh sikap anjali atau amustikarana boleh. Kita berdoa Saraswati puja dulu ya. Sudah semuanya? Bareng dulu, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran hari ini supaya semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Ya, sekarang Ibu pimpin doanya dulu nih. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Vidyarantam Karishyami Sutrimi Muismanam Om Santi 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 Om. Baik, untuk selanjutnya karena sudah berdoa, nah anak-anak bisa lihat di depan kelas, di depan layar sudah ada keyakinan kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin dulu melihat anak-anak untuk menyepakati atau keyakinan kelas hari ini ya. Dalam mengikuti proses pembelajaran yang pertama, setuju atau tidak anak-anak ikut menjaga kenyamanan kelas? Setuju.
Karena sudah semua sepakat dan setuju, lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Putri Celing Ayu. Sudah pada apa belum? Sudah. Ini lagu daerah ya, jadi ibu merasa semuanya sudah hafal. Ya, bisa dimulai lagu Putri Celing Ayu. 1, 2, 3, mulai. Putri Celing Ayu, ngider celing cuma, mene luas malu, kebegan belanja abang ada darah nasi. Itu merupakan lagu daerah ya, kita harus tahu lagu daerahnya. Lanjut, sekarang masih semangat? Masih. Tetap semangat? Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Itu untuk membuat anak-anak semangat ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sedih atau nangis tadi pagi? Enggak ada. Siapa tahu ada yang nangis karena lupa dikasih bekal sama orang tuanya. Siapa tahu ya. Ya, hari ini harus semangat, apapun itu kita harus semangat mengikuti pelajaran sampai jam 9.15 nanti ya. Mengingat kita hari ini akan belajar sebuah pelajaran yaitu tentang wiracarita. Ya, banyak yang tanya, Bu, cerita ini itu cerita kenyataan atau dongeng? Kan seperti itu ya. Cerita ini nyata, ya namanya wiracarita. Dalam agama Hindu sudah ada kitabnya. Bahkan sekarang sudah difilmkan. Untuk apa difilmkan? Untuk anak-anak kita yang masih muda-muda supaya lebih paham. Ya, kalau anak-anak lihat kitabnya itu tebal sekali anak-anak, tebal sekali. Kalau kita baca, ibu yakin anak-anak nggak akan paham, ya kan? Tidak akan paham. Baru lihat bukunya aja kalian sudah tidak ingin membaca. Ya, makanya dikemas lebih cantik, lebih bagus, dibuatkanlah sebuah film. Dicari aktor atau aktris yang memerankan, yang ganteng, yang cantik, yang sesuai dengan perannya. Kalau udah lihat ganteng mas cantik pasti semangat ya kan, mau nonton cerita nanti kan gitu jadinya. Nah, dibuatkan film supaya anak-anak kita supaya tahu, oh begini jalan ceritanya. Ya, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak apa yang akan ibu bahas hari ini? Apa? Jadi itu yang kita akan bahas tentang wiracarita Mahabharata yang merupakan bagian dari kitab Smriti. Ya, lanjut ya, next. Oke, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah ada dua. Peserta didik mampu menganalisis pengertian Mahabharata secara baik. Ya, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bawah dalam Mahabharata menulis dan dengan baik ya. Itu. Nah, sekarang ada teknik stop. Kira-kira apa itu teknik stop? Stop itu apa? Stop. Stop artinya apa? Berhenti. Betul sekali. Berhenti artinya kita berhenti dari aktivitas. Pulpen ditaruh, buku ditaruh, tangannya taruh di paha supaya rileks ya. Anak-anak ini bukan tapi merilekskan otot yang ada di tubuh, dan yang paling penting adalah pikiran ya, emosional anak-anak ya. Semuanya tangannya taruh di paha, jari-jarinya dirilekskan, badannya jangan kaku. Anak-anak boleh senderan di bangkunya ya. Gimana kamu
dari hidung dirasakan, lalu dikeluarkan lewat hidung. Lakukan lagi, tarik nafas, lakukan selama 4 detik, keluarkan dari hidung. Ya, kamu rasakan setiap menarik nafas dari hidung. Rasakan udara yang kamu tarik dan udara yang kamu hembuskan. Nah, ibu ajak anak-anak membayangkan jika anak-anak berada di dalam sebuah tempat yang sangat indah dan sangat tenang. Misalnya anak-anak berada di dalam sebuah persawahan. Nah, yang ada di sana ada burung, air sungai yang begitu jernih. Karena jernihnya bahkan terlihat ikan-ikan yang sangat cantik di dalamnya. Rasakan lagi kamu menarik nafas, ya. Udara di sana sangat dingin. Sampai kamu bisa rasakan di seluruh tubuhmu udara yang ada di pedesaan tersebut. Burung-burung di sana berkicauan. Rasanya tenang, 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 dan damai. Lupakan semua yang sudah terjadi tadi pagi. Ada rasa marah atau kecewa, kesal. Nah, sekarang tarik nafas lagi. Tarik dari hidung selama 4 detik, lalu keluarkan dari hidung. Ya, sudah. Silakan buka matanya. Ada yang ngantuk langsung tidur nanti ya. Udah, buka matanya biar tenang dulu. Ya, namanya basic slow. Ya, gimana rasanya? Diajak menghayal di mana itu ibu gurunya ngajak menghayal di pedesaan ya? Nggak ada kebisingannya. Lanjut ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, ya kita sekarang kembali kita akan menayangkan sebuah video. Ibu punya sebuah video tentang Mahabharata ya, bagian-bagian Parwa dalam Mahabharata ya. Anak-anak boleh disimak videonya sebentar ya. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Satu. Saya Sidi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan demokrasi. Mahabharata. Itihasa adalah bagian dari Weda Smriti, yaitu Upaweda, yang disusun oleh Maharshi Vyasa dibantu oleh Dewa Ganesha. Itihasa adalah kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau. Itihasa juga disebut dengan Wiracarita, yaitu cerita-cerita kepahlawanan. Kitab Mahabharata berasal dari kata Maha yang berarti besar dan Bharata yang berarti raja-raja dari dinasti Bharata, sehingga Mahabharata adalah cerita agung dari keluarga Bharata. Ini keluarga Bharata ya yang dimunculkan ya. Bagian-bagian Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Sekarang 18 parwa. 1. Adik Parwa mengisahkan kelahiran Resi Vyasa, kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Kaurawa. Misalkan masa kecil Pandawa dan Kaurawa. 2. Sapa Parwa, yaitu pertemuan Pandawa dan Kaurawa untuk bermain judi. 3. Wanaparwa, yaitu pengasingan Pandawa selama 12 tahun di hutan. 4. Wirataparwa, yaitu penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata. 5. Udyoga Parwa, yaitu persiapan perang keluarga Bharata yang dikenal dengan Bharata Yuddha. Ini peran besarnya ya. 6. Bhisma Parwa, yaitu gugurnya Resi Bhisma sebagai senapati Kaurawa. 7. Drona Parwa, yaitu gugurnya Resi Drona di medan perang. 8.
Subanekarna di Medan Anak juga sudah gugur. 9 Salya Parwa, yaitu Salya sebagai Panglima Perang Korawa pada hari ke-18. 10 Sortika Parwa, yaitu pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. 11 Sri Parwa, berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggalkan oleh suami mereka di Medan. Nah, yang ini udah banyak yang gugur. Semua 12 Sati Parwa, yaitu kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan di pertempuran. sini Korawa sudah gugur semuanya. 13 Anusasana Parwa, kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bisma untuk menerima ajarannya. 14 Aswamedika Parwa, kisah pelaksanaan upacara Aswameda yang dilaksanakan oleh Raja Yudhistira. Akhirnya Yudhistira jadi raja di sana. 15 Asrama Wasika Parwa, mengisahkan tentang asrama wasa Prabu Drastarasta, Dewi Kunti, Gandari, Sanjaya, dan Widura yang mengasingkan diri ke hutan. 16 Mausala Parwa, yaitu kemusnahan bangsa Resmi, di mana Sri Krishna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Krisna ceritanya ya. 17 Mahaprastadika Parwa, menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Drupadi ke puncak gunung Himalaya. Dan yang terakhir 18 Swarga Rohana Parwa, menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Gimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya. Selanjutnya Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Mahabharata. 1. Nilai dharma atau kebenaran hakiki. 2. Nilai kesetiaan atau satya yang diwujudkan dalam ajaran Pancasatya. Panca ada 5, ada 5 bagian anak ya. 2. Satya Daya. 3. Satya Laksana. 4. Satya Mitra. 5. Satya Semaya. 3. Nilai pendidikan, disiplin, dan kerja keras. Dan yang terakhir 4. Nilainya atau korban suci dan keikhlasan. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Buddha. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para pesanti. Om Santi, 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 Om. Nah, itu tadi videonya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, setelah menyimak video tadi tentang kisah Mahabharata, ada berapa parwa tadi dijelaskan? 18 dalam agama Hindunya dinamakan ada 18 parwa ya, yang mengisahkan dari awal tentang kisah Pandawa dari kecil, Pallawa kecil, tentang asal usul mula keluarga Bharata, sampai parwa yang terakhir adalah kisah apa? Kisah Raja Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya ya, bersama anjing kesetiaannya ya. Yudhistira sudah dijemput oleh Dewa Indra ya. Jadi perjalanan dia dalam mencari puncak gunung Himalaya itu, mereka berlima, Pandawa berlima, istrinya Drupadi ikut ya kan. Satu persatu gugur dalam perjalanan. Yang pertama gugur adalah Dewi Drupadi ya. Yang terakhir yang masih tersisa adalah Yudhistira. Begitu ceritanya. Jadi sebelum dia mencapai surga, Yudhistira sudah mendapat ujian ya. Dia dijemput oleh Dewa Indra, diajak ke surga. Dia tidak mau karena Dewa Indra bilang,
saya hanya menjemputmu, tidak dengan anjing ini. Tapi apa yang dipilih Yudhistira? Dia tetap ingin bersama anjingnya. Kalau sang dewa hanya menjemput Yudhistira, dia tidak mau. Ya, akhirnya dia tetap berjalan, terus berjalan. Nah, lagi datang Dewa Indra mengujinya, dijemput. Boleh dia ikut bersama anjingnya pergi ke surga. Tapi dia bertanya, apakah saudara-saudara saya ada di sana? Saudaranya ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, dan Drupadi. Apakah semuanya ada di surga? Nah, Dewa Indra menjawab, tidak. Saudara-saudaramu berada di neraka karena dia menebus kesalahannya di neraka dulu. Bagaimana Yudhistira? Dia juga tidak mau. Ya, dia lebih memilih tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya. Ya, melewati 2 ujian itu, jadi Dewa Indra melewati ujian itu, Yudhistira lolos dari ujiannya. Ya, Dewa Indra mengajak Yudhistira pergi ke surga. Ya, begitu. Karena Yudhistira lah yang paling jujur di dalam saudara-saudara di Pandawa berlima. Ya, Yudhistira yang memegang teguh kebenaran dan yang paling jujur. Itu sebabnya dia dijemput langsung oleh Dewa Indra. Nah, itulah akhir cerita dari kisah Mahabharata. Ya, keluarga besar Bharata. Nah, karena sudah menyimak video, supaya anak-anak lebih paham tentang materinya, Ibu sekarang memberikan tugas anak-anak membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok, dan Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Ya, memberikan tugas. Nah, sekarang sudah membentuk kelompok. Kita pakai kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baiklah anak-anak, karena sudah membentuk kelompok dan sudah duduk bersama kelompoknya, sekarang Ibu bagikan proyek atau tugas yang harus anak-anak kerjakan. Ya, masih Ibu bagikan dulu. Lihat, satu kelompok satu dulu ya. Ini ambil tolong ya. Nah, tugasnya sekarang adalah, coba didengarkan dulu. Dalam kisah Mahabharata tadi kan ada 18 parwa. Ya, anak-anak boleh pilih salah satu parwa yang kalian anggap bisa untuk membuat sebuah tugas atau proyek. Anak-anak bisa, yang akan dipresentasikan, bisa digambar, lalu bisa diceritakan parwa tersebut mengisahkan tentang apa, ya kan? Misalnya kalau anak-anak memilih Adi Parwa, parwa yang pertama ya. Misalnya anak-anak memilih Adi Parwa. Nah, kalian setelah menyimak video tadi atau sudah ada dalam materi, nah, baca dulu Adi Parwa itu mengisahkan tentang apa. Pertama, dia mengisahkan tentang asal-usul keluarga Bharata, tentang Pandawa dan Kaurawa masa kecil. Ya, anak-anak boleh isi gambar sedikit, boleh diisi gambar, boleh diisi ringkasan materinya. Ya, supaya mudah mempresentasikan, dan boleh juga anak-anak bermain peran dalam kisah tersebut. Ya, siapa yang menjadi Pandawa, siapa yang jadi Kaurawa. Anak-anak bisa bermain peran. Kalau suka acting, ya, kalau suka acting boleh anak-anak bermain peran. Oh, gini ceritanya Bu, dalam Adi Parwa begini ceritanya. Boleh berakting sebagai Pandawa dan Kaurawa. Ya. Dan kalau anak-anak suka gambar, boleh disertakan gambar. Bagaimana supaya tugas anak-anak terlihat bagus bersama kelompoknya. Itu yang paling penting. Ya, paham maksud tugasnya? Nah, sekarang dipikirkan sama kelompoknya apa yang akan dikerjakan. Ya, yuk. Apa yang akan dikerjakan? Sudah? Nah, kalau sudah paham, ada yang bertanya? Tidak. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah, lanjut dikerjakan. Ya. Nanti dipresentasikan setelah anak-anak membuat tugas. Dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya masing-masing. Ya.
Parwa yang sakti sebelah. Sewaktu Arjuna ragu-ragu di medan perang, ya. Berarti di sini Bhisma Parwa dan ada lagi satu ketika Krishna memberikan kewejangan kepada Arjuna ketika dia ragu-ragu ingin membunuh saudaranya. Kalau di sini tadi Ibu lihat sudah membuat Adi Parwa ya? Iya. Adi Parwa perjalanan memisahkan perjalanan Pandawa dan Kurawa masa kecil dan di sana mana? Di sini anak-anak memilih apa? Ceritanya Sabra Parwa. Berarti ketika bermain dadu ini mau menggambar, meringkas atau bagaimana? Bermain peran ya. Sekarang tentukan siapa nanti yang jadi paman Sengkuni. Karena bermain dadu itu yang paling penting itu dalam permainan itu adalah paman Sengkuni yang mengasuh Duryudana. Siapa jadi Duryudana? Nah, dari Duryudana. Terus Yudhistira. Yudhistira berarti lagi dua orang ini, satu boleh bersama Duryudana, satu boleh bersama Yudhistira. Ya, ceritanya jadi saudaranya. Nanti di sana Sengkuni yang mengatur permainan dadunya. Ya kan seperti itu ceritanya Sabra Parwa. Siapa yang menang dalam permainan dadu? Sangkuni dan Duryudana. Karena keliciannya ya. Ya. Diatur sekarang bermain perannya supaya nanti bisa bermain di depan. Oke. Baiklah anak-anak, karena sudah Pak Winia sudah Ibu lihat sudah selesai membuat proyeknya. Siapa yang mau pertama mempresentasikan hasilnya ke depan kelas? Silakan angkat tangannya. Yang mau? Sebelum Ibu tunjuk. Baik, kita bersama Caryani presentasikan. Sebelum mempresentasikan pertama diri dia. Mana? Ya begini, anak-anak yang lain, tolong perhatikan temannya di depan kelas presentasi ya. Sebelum presentasi yang di depan, tolong perkenalkan diri dari kelompok. Kelompok lain, ya. Perkenalkan
Nah, perkenalkan diri. Namanya? Berperan sebagai prajurit. Pandawa apa Pandawa? Hah? Pandawa? Pandawa? Dia perkenalkan diri. Nama saya Putri Desanta Wiranata dan prajurit Pandawa. Pandawa. Keluarga? Nama saya Bendera. Tunggu dulu sebelum mulai. Mau tahu kalian membawa apa namanya? Sabah bawa. Oke, silakan. Action. Apa nih? Tria Dana, ayo kita merebut kerajaan Singapura. Aku akan mengatur senjata supaya hidup tidak kalah dan kita akan bisa merebut kerajaan Singapura. Yuk, ayo kita bermain adu. Ayo, siapa takut? Jika kamu kalah, berikan Singapura padaku dan sedang sama 12 tahun. Musiknya? Musik. Saya benar dan kamu salah. Sekarang berikan Singapura padaku. Akhirnya Pandawa 5 pergi ke hutan selama 12 tahun. Ya. Akhirnya Pandawa kalah. Kerajaannya hilang. Istrinya Drupadi dipermalukan. Hingga ingin ditelanjangi di depan umum. Akhirnya ya. Setelah hilang kerajaannya, mahkotanya juga hilang. Tidak menjadi raja, pergilah dia ke pengasingan selama 12 tahun. Setelah itu barulah terjadi apa? Peperangan besar yang disebut dengan perang. Baiklah anak-anak, karena tadi sudah semua mempresentasikan ke depan, ada yang mewarnai, ada yang membuat made, hingga ada yang bermain peran. Ya, kreatif sekali. Sekarang Ibu mau tahu dari apa yang kita pelajari hari ini tentang Mahabharata, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oh ya, Syutan. Kita mau menyimpulkan ya. Silakan Syutan dibaca kesimpulannya. Kesimpulan dari kisah Mahabharata adalah Mahabharata memiliki 18 parwa yang disebut Astarasa Parwa. Bagian yang pertama ada Adi Parwa, yang kedua ada Sabha Parwa, yang ketiga ada Wada Parwa, yang keempat ada Wirata Parwa, yang kelima ada Udyoga Parwa, yang keenam ada Bhisma Parwa, yang ketujuh ada Drona Parwa, yang kedelapan ada Karna Parwa, yang kesembilan ada Salya Parwa, yang ke-10 ada Samutika Parwa, yang ke-11 ada Stri Parwa, yang ke-12 ada Sati Parwa, yang ke-13 adalah Anusasana Parwa, yang ke-14 adalah Aswamedika Parwa, yang ke-15 adalah Asrama Wastika Parwa, yang ke-16 adalah Mausala Parwa, yang ke-17 adalah Mahapras Kanika Parwa, dan yang terakhir adalah Suraga Lemana. Baik, tepuk tangan untuk Syutan. Ada yang ingin pendapat lain? Tidak. Sudah benar apa yang kita semuanya? Sudah. Jadi hari ini kita belajar tentang parwa dalam Mahabharata ada 18. Ya, kisah awal hingga kisah akhir dari cerita Mahabharata tersebut. Baiklah. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak.
medan pertempuran. Oh ya, yang tadi kalian buat sudah ada yang membuatnya. Ya. Kenapa Pandawa membunuh semua sepupunya di medan pertempuran? Alasannya karena apa dia ingin membunuh? Jawab sebisanya. Diskusikan sama kelompoknya. Apa sih yang membuat dia berada di perang besar tersebut? Diskusikan. Yang di sini sudah diskusi? Sudah dapat jawabannya belum? Belum. Kan saja diskusikan. Mengapa kawan-kawan yang berperang? Apa yang menyebabkan? Catat sudah jawabannya nanti bilang ya, benar ya. Sudah? Boleh lihat kok ini? Ya, kalau begitu Natanya silakan dibaca jawabannya. Karena Korawa ingin merebut kerajaan Hastinapura. Ya, simpen dulu jawaban. Karena Korawa ingin merebut kerajaan Hastinapura. Yang di bawah baca ya. Apa jawabannya kita? Belum? Yang di sana? Apa? Ini ada Ya, baca aja. supaya ada memenangkan. Supaya ada mengambil maksudnya menegakkan keadilan. Betul. Menegakkan keadilan. Karena dari pemain dadung saja paman Sukumi sudah licik tidak adil. Sehingga kerajaannya hilang. Yang di sini tadi betul. Karena ingin direbut kerajaannya. Yang di sini sama. Karena ingin merebut kerajaannya. Betul juga. Ada lagi satu yang anak-anak lupa. Karena dia mempermalukan istrinya. Baiklah, bagaimana ya anak-anak sudah tadi evaluasinya kan? Sekarang kita tahu setelah kita belajar kurang lebih 3 jam hari ini, bagaimana perasaannya? Apakah happy hari ini? Happy karena sudah diajak menyimak video, sudah bermain peran, sudah membuat adik, sudah mengenai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengenal bagian Paura dalam Mahabharata sudah selesai, ya kan? Nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah waktu, jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pelajaran berikutnya. Ya, sebelum kita selesai belajar kita mulai. Ya. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Ya, doa dimulai. Selesai ya. Baiklah, pelajaran cukup sekian karena sudah berdoa. Sekarang kita tutup dengan translasi. Silakan keluarkannya. Pada asana Ya, kita bangun. Rama Santi. Dengan Ibu Sima, Ibu Sima, Om Swastiastu. Perlu kenalan lagi? Kenal. Oh iya, kenalkan Tiang, Ibu Tiara, Tiang pendampingnya Ibu Juli selama mengikuti pendidikan di teman diskusi lah. Nih, dia ucapkan terima kasih atas partisipasinya bersama CDP kami untuk melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching yang di awal beberapa waktu yang lalu mungkin sudah dilaksanakan, yaitu tahapan praobservasi serta observasi, yang mana pada tahapan tersebut di praobservasinya Ibu selaku guru rekan sejawat diberikan kembali terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan
kemudian diobservasi pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan rancangan kegiatan supervisi akademik, jadi ada 3 tahap, ada pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Dan ini ada tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi, yang mana nanti ruangan belajar berdiskusi terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan diamati oleh jadi nanti silakan diskusi berdua dengan santai berdasarkan bimbingan atau petunjuk dari Bu Juli. Nanti untuk diskusinya dia hanya mengobservasi di sini proses pelaksanaan. Ini silakan di sebelumnya kita ucapkan Om Swastiastu. Hari ini kami mengadakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Kali ini saya didampingi oleh pajapati saya, Ibu Nilo Putu Mutiara Rusita Adi. Selamat pagi, Ibu. Dan rekan saya, Ibu Nilo Gede Sima Windari. Selamat pagi, Ibu Sima. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pasca observasi kali ini. Mungkin dalam kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sima. Bu Sima, adapun tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu kita mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran atau observasi di kelas yang telah dilaksanakan kemarin. Nah, di samping itu juga tujuannya adalah merefleksi diri agar nantinya kedepannya kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Ini semuanya nih. Baik, pertama mungkin yang ingin yang tanyakan ke Bu Sima, bagaimana nih perasaan Bu Sima setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi di kelas? Perasaan saya setelah melakukan observasi di kelas tentunya itu menjadi lebih lega dan senang tentunya. Tapi Ibu senang melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira apa Bu yang menyebabkan Ibu merasa senang untuk melakukan kegiatan tersebut? Tentunya dalam proses pembelajaran itu yang membuat saya senang ketika saya bisa menguasai kelas, mempersiapkan pembelajaran dengan baik sehingga saya bisa mengajar lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Iya, berarti Ibu sudah memaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran yang di kelas. Nah, selain itu, Tiang juga ingin tahu sampai sini. Kira-kira selama pembelajaran itu hal baik apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan observasi kelas ini? Hal baik yang saya anggap yang sudah bisa saya lakukan adalah ketika saya mengajar, anak-anak merasa senang, merasa happy dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, dan ketika saya bisa menguasai kelas seperti itu. Berarti kita itu akan merasa senang apabila kita bisa membuat murid kita itu senang, seperti itu ya. Mungkin dengan melihat anak-anak senang, berarti kita merasa pembelajaran yang sudah kita sampaikan itu cukup baik seperti itu. Nah, dari hal-hal baik tersebut, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin perlu Ibu perbaiki dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Kedepannya yang ingin saya perbaiki itu mungkin manajemen kelas ya, jadi manajemen kelas dan siswa. Mungkin karena kondisi kelas kita dengan murid termasuk murid yang banyak, ini kelas gemuk dengan kondisi ruangan kelas yang minim kayak sekarang itu, mungkin itu yang menjadi hal kendala yang Ibu alami di kelas di Usmani. Nah, dari area pengembangan Ibu yang kemarin Ibu sudah rencanakan, kira-kira area pengembangan itu apakah Ibu sudah berhasil sesuai dengan rencana yang Ibu buat kemarin atau bagaimana di sini? Menurut saya area pengembangan yang sudah saya lakukan kemarin itu menurut saya sudah berjalan walaupun belum maksimal sekali. Ya itu dah karena kendalanya kita memiliki
jumlah murid sampai 36 kan, kalau mengajar 20 mungkin rasanya lebih enak gitu. Kalau sampai 36 itu rasanya gemuk gitu jumlah siswanya, dan di sebelah kita juga muridnya sama gemuk seperti itu. Jadi kadang-kadang siswa itu tidak fokus, kadang-kadang mendengar temannya yang lain, dan kita sulit mengkoordinir dengan jumlah siswa yang lainnya gitu. Jadi itu sih kendalanya. Ya, walaupun dengan adanya kendala seperti yang disebutkan tadi, namun rencana atau area pengembangan yang Ibu rencanakan bisa Ibu laksanakan dengan baik sesuai rencana ini. Ya, baiklah, di sini luar biasa sekali yang Ibu lakukan. Nah, yang juga ingin tahu untuk kedepannya ini mungkin ada rencana untuk pengembangan diri Ibu sehingga membuat pembelajaran itu lebih baik, dan hal-hal yang memang menjadi suatu hambatan itu bisa Ibu perbaiki. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau masalah kekurangan dan hambatan itu kedepannya pasti ada jalan keluar atau solusi ya untuk lebih baik. Dan untuk diri saya ingin mempersiapkan modul ajar yang lebih matang, model pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya, dan mencari sumber-sumber belajar lainnya lagi sehingga murid-murid lebih berpihak dalam pembelajaran. Berarti untuk kedepannya Ibu akan membuat rancangan pembelajaran yang sekiranya membuat murid itu lebih tertarik, lebih termotivasi untuk belajar seperti itu. Luar biasa sekali rencananya ini. Nah, untuk rencana Bu Simo tersebut, apa mungkin Ibu membutuhkan dukungan agar rencananya itu akan berjalan lebih baik di sini? Kira-kira dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan dan apa saja dukungan itu? Tentu kalau dukungan tentu kita pasti perlu nih dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, teman sejawat gitu. Terus sumber belajar seperti sarana prasarana, laptop atau Chromebook yang disediakan oleh sekolah seperti itu. Berarti Ibu memerlukan dukungan yang jelas dari penanggung jawab kita di sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, di mana kita setiap kegiatan harus berkolaborasi dan sarana prasarana yang ada di sekolah yang memungkinkan untuk mendukung rencana Ibu tersebut saat itu. Ya, baiklah Bu Sima. Nah, kira-kira nih dari rencana baik yang sudah Ibu rencanakan itu kapan akan Ibu laksanakan bisa? Kalau untuk waktu belum bisa ditentukan, tapi saya inginkan secepatnya bisa supaya proses pengembangan Berarti rencana baik itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya, semakin cepat semakin baik. Nah, baiklah Bu Sina. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan baik dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi sekarang, bagaimana perasaan Bu Sina, dan mungkin apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan yang kita lakukan? Dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan itu, dari observasi kelas, diskusi, perasaannya lega dan senang tentunya. Ternyata kita mempersiapkan dari model ajar secara baik, model pembelajaran dan lainnya, itu membuat saya bisa menjadi guru yang lebih baik untuk siswa seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Sina. Nah, mungkin untuk kegiatan pasca observasi kali ini mungkin hanya itu yang perlu tanyakan ke Ibu. Mungkin ke depannya kalau ada hal yang lain lagi, mari kita berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi lagi ya Bu Sina. Nah, untuk kali ini terima kasih atas waktunya. Nah, mungkin dari BSPP ada memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang kami laksanakan tadi, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Juli serta Ibu Sima yang sudah berproses di pasca observasi, sudah melalui 3 tahapan untuk kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Jadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu Ge tadi, jadi kegiatan ini tentunya tujuannya untuk menemukan pengembangan yang ingin Ibu capai serta meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui kegiatan supervisi akademik ini, nanti Ibu akan
memperoleh referensi untuk kedepannya dan merencanakan diri lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Oke, harapan Tiang melalui kegiatan ini tentunya akan membuahkan dampak yang positif untuk Ibu yang nanti Ibu Sima dapat terapkan kembali dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sebagai bentuk refleksi lah istilahnya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang nanti Ibu rencanakan, apa yang diharapkan dari murid dapat tercapai. Oke, itu saja dari Tiang. Terima kasih Ibu. Demikian tadi kegiatan pasca observasi telah kami lakukan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dari kegiatan ini, dan akhir kata Tiang mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.